Depan gerak. Gerak. Ya. Sip. Belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Selesai diri. Salam. Berarti ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah di sanalah aku berdiri dan maju itu. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Hanya jiwa yang bangga untuk Indonesia. Indonesia yang merdeka, tanahku negeriku yang cinta. Indonesia yang merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia yang merdeka, tanahku negeriku yang cinta. Indonesia yang merdeka, hiduplah Indonesia. Tema hari ini hak dan kewajiban pada norma. Untuk tema kemarin kan norma yang ada di masyarakat. Untuk kemarin yang norma apa? Kira-kira apa norma? Ada yang masih ingat? Norma kemarin apa? Aturan yang ada di masyarakat. Ada norma tertulis dan norma tak tertulis. Sekarang kelanjutan dari norma adalah hak dan kewajiban pada norma. Biasanya kalian kalau masuk jam berapa? Kalau sekolah? Kok biasanya jam siang? Jam sekolah ya. Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak artinya milik. Milik atau punya. Contoh buku adalah hak saya karena sudah atau masyarakat. Seorang guru memiliki wewenang untuk mengajar siswa-siswa di sekolah. Setiap orang berhak mendapat manfaat norma atau aturan yang dibuat karena manfaat norma merupakan haknya. Bila seorang belum memperoleh manfaat dari suatu hak tersebut, maka orang itu berhak memintanya. Seperti kamu kalau mau berangkat sekolah minta sangu nang orang tua, Pak sangu, Bu sangu gitu ya. Hak tidak selalu ada setelah norma atau aturan dibuat. Ada juga hak yang sudah ada sebelum norma atau aturan dibuat. Nilai HAM. HAM itu apa? HAM itu apa? Hak asasi manusia. Mengajarkan untuk selalu menghargai setiap orang.
tidak ada manusia yang boleh digertak. Digertak dia apa? Dikasari, digertak gitu ya. Atau dilecehkan dengan alasan apapun. Setiap orang perlu dihargai, apapun suku, agama, adalah suatu yang harus dilaksanakan. Jadi harus wajib. Kewajiban dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Pertama, kewajiban pada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, kewajiban kepada sesama manusia. Ketiga, kewajiban pada alam. 3 kewajiban itu oleh masyarakat Islam disebut 3 hubungan, sedangkan oleh masyarakat Hindu Bali disebut Trihita Karana. Itu kalau di Bali ya. Artinya 3 penyebab kebahagiaan. Kalau kewajiban di sekolah belajar apa? Kalau di rumah belajar apa enggak? Belajar. Terus kewajibannya apa lagi kalau di sekolah? Sopan santun pada guru. Kewajiban pada Tuhan dilakukan secara jelas dengan mengikuti perintah dalam agama dan menjauhi larang-larangannya. Kewajiban pada sesama berhubungan dengan soal sopan santun dan kesusilaan. Jadi sama temen gini ya, gak oleh biasanya olok-olokan nama apa orang tua ya. Oh ini Pak Imin ini itu gak boleh. Terus kewajiban pada alam juga berhubungan dengan hak alam yang harus dipenuhi oleh manusia. Hak dan kewajiban tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Jadi ada hak dan ada kewajiban. Untuk melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban secara baik, setiap orang perlu lebih dahulu memperhatikan hak orang lain. Jadi harus memperhatikan hak orang lain ya. Jadi gak sewana-wana sak karpe dewi, sak enake sendiri ya. Selanjutnya adalah memenuhi hak orang tersebut sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab atau kewajiban diri sendiri atas orang lain. Next. Dengan memenuhi hak orang lain sebaik-baiknya, maka kewajiban diri sendiri otomatis sudah tertunaikan. Setelah itu kita dapat meminta hak diri sendiri agar dipenuhi orang yang memiliki kewajiban terkait hak tersebut. Bila antar siswa saling meminjam buku, maka kembalikan lebih dulu buku yang kalian pinjamkan, baru meminta buku yang dipinjam oleh kawan. Ya. Biasanya siapa yang biasanya nyilih-nyilih buku gak dibalekno gitu. Ya ini kewajiban pada norma. Setiap norma selalu mengandung hak dan kewajiban. Norma selalu mengandung hal-hal yang harus didapatkan oleh semua orang yang terikat norma itu. Juga selalu mengandung hal-hal yang harus dilakukan setiap orang tersebut sesuai dengan ketentuan masing-masing norma. Seperti yang terjadi pada pelajaran di sekolah. Aturan atau norma sekolah mengharuskan setiap siswa tiba di sekolah sebelum pukul 7. Setiap siswa juga harus mengikuti pembelajaran di sekolah sampai selesai siang harinya. Semua keharusan itulah kewajiban yang terkandung oleh norma. Adapun hak yang terkandung oleh norma. Siapa biasanya yang belum selesai langsung pulang bolos? Biasanya siapa? Dani. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa hak adalah hal-hal yang harus diperoleh, sedangkan kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh setiap orang di mana norma tersebut berlaku. Nah,
Seperti di sekolah, ada hal yang harus diperoleh dan ada yang harus dilakukan setiap siswa. 1. Pengertian hak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak artinya milik atau punya. Misalnya, buku ini adalah hak saya karena saya sudah membelinya. Berarti buku itu menjadi milik orang yang telah membelinya dan bukan dimiliki orang lain. Buku itu harus diperoleh pembelinya, bukan diperoleh orang lain. Buku itu merupakan haknya. Selain itu, hak juga berarti wewenang atau kekuasaan yang diakui kelompok atau masyarakat. Seorang guru memiliki wewenang untuk mengajar siswa-siswanya di sekolah. Maka guru itu disebut berhak mengajar siswa di sekolah tempatnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Bila dikaitkan dengan norma, maka kewajiban adalah hal yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan dalam norma itu. Contohnya adalah belajar. Bagi setiap pelajar, kewajibannya adalah belajar. Hanya dengan memenuhi kewajiban belajar itu, seorang siswa mendapat manfaat dari norma yang berlaku baginya. Norma dapat tegak hanya bila para anggota masyarakat yang memiliki norma tersebut menjalankan kewajiban masing-masing. Kewajiban dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Pertama, kewajiban pada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, kewajiban kepada sesama manusia. Ketiga, kewajiban pada alam. 3 kewajiban itu oleh masyarakat Islam disebut 3 hubungan, sedangkan oleh masyarakat Hindu Bali disebut Trihita Karana. Artinya, 3 penyebab kebahagiaan. Kewajiban pada Tuhan dilakukan secara jelas dengan mengikuti perintah-perintah dalam agama dan menjauhi larangan. Itu ditempel-tempel gambar-gambar norma yang seperti kemarin kan nanti tempel-tempel gambar norma dikasih hiasan tapi bentuknya nanti kotak ya. Nanti sebelum kita mengerjakan ini satu orang maju, kita main game sebentar, satu orang maju ke sini. Nanti temennya kelompok ini saya bagi 5-5 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini kelompok 1, yang ini kelompok 2. Berarti maju satu orang ke sini. Kelompok yang ya. Sebentar. Nah, itu ayo teman kelompoknya ayo siapa? Sebentar dan biar dibantu. Sing apa? Sing apa? C ya. Wah, ya saya silakan duduk sekarang kelompok 1. Kelompok 1 C. Nah, ayo. Ayo teman-teman kelompoknya dibantu apa-apa. Kewajiban dalam B ya. Ya, yo ayo. Nah, itu nanti kan ada ini kalian tulis ya, digunting-gunting dulu, nanti tulis ini hak itu apa, kewajiban itu apa, nanti tempel sini, tempel sini seperti kemarin tuh. Kemarin kan tapi ini tempel di kertas ini. Itu ada ibu ini. Nggak usah, guys. Ini ya. Ini bisa. Apa bisa?
Nih. Nah, itu wis. Terus nyambung dong, nang. Tulis. Udah. Nih. Nanti bantu apa enggak? Rangka ini loh. Ayo dan. Ini dan ini. Gunting ah? Bukan itu. Spidol di bawah Dani paling. Iya Dan, spidol. Kamu bawa? Itu loh yang dipakai tadi. Tuh, spidol kemarin loh. Nggak tahu yang kemarin siapa yang punya.
tulis itu langsung ditulis. Bisa browsing bisa. Selamat siang, saya kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hak dan kewajiban dalam norma. Saya Kesia dan ini Nadine. Hak juga berarti wewenang atau kekuasaan yang diakui kelompok atau masyarakat. Hak juga berarti sesuatu yang harus kita terima. Contoh hak di sekolah ialah menerima pelajaran dari guru, mendapat perlindungan dan keamanan, dan pengajaran yang layak. Ada juga pengertian dari kewajiban. Kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti harus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kewajiban adalah sesuatu yang harus kita terima. Contoh kewajiban di sekolah ialah mentaati peraturan di sekolah, menghormati guru dan teman, dan masuk sekolah tepat waktu. Hak dan kewajiban harus seimbang. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Itulah presentasi dari kami. Terima kasih. Ada yang ditanyakan? Ya. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hak dan kewajiban pada norma. Saya Keisha dan ini teman saya Wulan. Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak artinya memiliki atau punya. Contoh hak. Buku ini adalah hak saya karena saya sudah membelinya. 2. Berhak berpartisipasi dalam pemilihan umum. 3. Berhak mendapat perlindungan hukum. 3. Berhak memeluk agama yang diyakini. Berhak mendapat dan menggunakan fasilitas umum. Kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti harus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Contoh kewajiban di keluarga: menghormati hak seperti keluarga. 2. Berhak berbakti dan menghargai keluarga. 4. Taat pada peraturan yang berlaku di lingkungan keluarga. Pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah kuasa menerima atau melakukan sesuatu yang sepertinya dilakukan atau diterima oleh pihak tertentu. Sementara kewajiban adalah sebuah beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Ada pertanyaan? Tidak. Terima kasih. Jadi untuk kesimpulan materi hari ini, materi hak dan kewajiban norma, hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Jika kita menginginkan hak, kita harus mendahulukan hak dan kewajiban orang lain. Seperti contoh, kalau kalian sekolah, hak kalian berarti mendapat uang saku dari orang tua. Ya. Untuk materi hari ini semua sudah paham? Paham. Ya. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan bahas tentang belajar tentang Undang-Undang 45. Ya. Sudah. Sekarang
berdoa dulu.